Halo kawan sejarah, berjumpa lagi dengan channel Sekilas Sejarah. Channel yang membahas secara singkat tentang peristiwa dan tokoh-tokoh sejarah. Dalam perjalanan sejarah politik Indonesia, bangsa kita pernah memiliki sebuah partai yang berideologi komunisme atau Marxisme-Leninisme. Partai tersebut adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Meskipun partai ini telah dibubarkan pasca peristiwa G30S tahun 1965, namun partai ini pernah menjadi partai terbesar keempat pada pemilu tahun 1955. PKI hanya kalah suara dari PNI, Masyumi dan NU. Keberhasilan PKI dalam mendulang suara, tidak lepas dari ketokohan ketua partai ini, yakni DN Aidit atau Dipa Nusantara Aidit. Selain itu, PKI juga memiliki program-program untuk menggaet anggota-anggota baru, dari kalangan rakyat biasa, terutama dari kalangan petani. Fokus target kampanye PKI terhadap petani bukan tanpa alasan. Hal ini karena mayoritas penduduk Indonesia saat itu bekerja di bidang agraria dengan menjadi petani. Dalam usahanya tersebut, DN Aidit yang merupakan ketua partai, menulis sebuah buku hasil penelitiannya tentang kondisi atau keadaan petani di daerah Jawa Barat. Hasil dari riset tersebut kemudian dibukukan dengan judul, Kaum Tani Mengganyang Setan-Setan Desa. Menarik bahwa dalam riset tersebut, Aidit menemukan ada 7 kelas-kelas masyarakat di desa, yang ia sebut sebagai setan-setan desa. 7 setan desa tersebut menghisap dan menindas para petani, dan membuat para petani sengsara. Siapa sajakah 7 setan desa tersebut? Yang pertama adalah para tuan tanah jahat. Tuan tanah jahat adalah orang-orang yang memiliki tanah yang luas, dan mempekerjakan petani-petani dengan bayaran yang kecil. Selain itu tuan tanah juga biasa menyewakan tanahnya. Dengan hasil kekayaan dari tanahnya yang luas, para tuan tanah juga biasa meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi kepada petani-petani yang membutuhkan. Atau singkat kata, bisa disebut dengan lintah darat. Yang kedua adalah kaum lintah darat. Kaum lintah darat adalah mereka yang kaya, dan meminjamkan uangnya dengan bunga yang sangat tinggi. Pinjaman secara renten atau riba ini, merusak daya produksi para petani, dan menjerumuskan para petani dengan hutang yang semakin menumpuk dan tidak ada habis-habisnya. Yang ketiga adalah tukang ijon. Tukang ijon adalah orang-orang yang mengambil keuntungan dari kebutuhan kaum tani akan uang tunai, dengan cara membeli hasil-hasil bumi dari petani secara murah, pada waktu tanaman masih belum matang. Dengan demikian mereka menguasai hasil produksi kaum tani. Yang keempat adalah kapitalis birokrat. Kapitalis birokrat adalah mereka yang menekan kaum petani agar menjual hasil panen mereka kepada perusahaan-perusahaan kapitalis birokrat di kota. Mereka memiliki hubungan kepentingan yang erat dengan para tuan tanah jahat, tengkulak jahat, dan tukang ijon. Yang kelima adalah tengkulak jahat. Tengkulak sendiri adalah para pedagang yang membeli hasil panen para petani, dan menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, dari kota dan menjualnya kepada petani. Di antara tengkulak-tengkulak tersebut, ada para tengkulak jahat, yakni mereka yang mengeruk keuntungan yang sangat besar atas hasil panen petani, dikarenakan keuntungan posisi mereka sebagai pembeli tunggal atau bersifat monopoli. Mereka juga menjual barang-barang kebutuhan kepada petani, dengan sistem dicicil atau kredit, namun dengan harga yang dilambungkan. Yang keenam adalah bandit desa. Bandit desa adalah mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan di desa untuk membela kepentingan kelas-kelas penghisap, seperti tuan tanah atau kapitalis birokrat. Dalam golongan bandit desa ini, termasuk di dalamnya para penjaga suruhan atau centeng tuan tanah, tukang pukul, jawara jahat, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah penguasa jahat. Para penguasa jahat adalah penguasa yang membela kepentingan kelas penghisap, atau ia sendiri juga merangkap sebagai kelas penghisap, misalkan seorang bupati yang sekaligus merangkap sebagai lintah darat. Itulah tadi 7 kelas masyarakat yang disebut Aidit sebagai 7 setan desa. Bagi Aidit, kaum tani hanya dapat mendapatkan pembebasan yang sungguh-sungguh, dengan cara mengakhiri praktik penghisapan yang dilakukan oleh para setan desa. Demikian pembahasan kita untuk kali ini.
Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.